Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Sabila, NRT 5026 201036. Saya dari kelas Sistem Enterprise C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan laporan praktikum modul MM atau Material Management. Jadi modul Material Management pada SAP merupakan salah satu modul yang berada di tools SAP yang mendukung proses pengelolaan atau manajemen material di perusahaan. Di sini mulai dari pengadaan atau procurement hingga proses pembayaran atau payment. Tapi selain itu juga pada modul MM ini juga bisa memanajemen operasional inventory harian, bisa seperti melihat stok, kemudian mendisplay purchase order ataupun bisa melihat account balance-nya. Nah, berkebalikan dengan modul sebelumnya yaitu sales and distribution, di mana pada modul sales and distribution itu berkaitan dengan customer, sehingga akan terjadi pengurangan stok barang atau produk ketika perusahaan menjual barang atau produk tersebut kepada customer. Pada modul MM atau material management ini, itu berkaitan dengan supplier, sehingga akan terjadi penambahan stok produk atau barang ketika perusahaan melakukan pengadaan barang atau produk tersebut kepada vendor. Tapi keduanya memiliki persamaan, yaitu proses diakhiri ketika perusahaan, di mana untuk study case-nya di sini yaitu Global Pack Incorporation itu melakukan pembayaran kepada pihak vendor ataupun pihak supplier melakukan pembayaran kepada pada perusahaan Global Pack Incorporation kalau pada modul sales and distribution. Nah, pada kasus ini perusahaan Global Pack Incorporation melakukan pengadaan barang dengan material chainlock pada vendor yang dipilih yaitu Midwest Supply dengan kuantitas 200. Tetapi pada case ini terdapat skenario bahwa perusahaan Global Pack Incorporation ini memiliki beberapa supplier yang tujuannya itu untuk mengevaluasi manakah dari supplier yang memiliki kalkulasi cost yang paling minim. Di mana pada case ini itu terdapat 3 supplier yang yaitu salah satunya Midwest Supply yang akan dipilih nantinya dan juga ada Dallas Basic dan juga Spike Gear. Oke, langsung saja masuk ke dalam prosesnya. Untuk pada kasus ini proses diawali dengan membuat supplier baru. Sebenarnya untuk membuat supplier baru ini tidak harus ketika supplier itu sudah ada sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya itu membuat material master. Nah, di sini ada beberapa bagian yang harus dipilih sebelumnya untuk melanjutkan prosesnya, yaitu ada basic data 1, sales organization data 1, sales organization data 2, purchasing, MRP 1, MRP 2, MRP 3, kemudian ada general plan data atau storage 1, dan yang terakhir itu ada accounting. Oke, tahap selanjutnya yaitu membuat purchase requisition. Nah, tetapi sebelumnya di sini pada modul MM itu juga bisa melihat display stoknya, apakah stoknya itu memang perlu ditambah atau perlu adanya pengadaan barang atau tidak. Sesuai dengan case-nya yaitu tadi adalah produk chainlock itu adalah kosong. Nah, di sini itu akan terlihat kalau misalkan nanti prosesnya sudah berakhir, maka unrestricted use-nya ini berubah menjadi stok sesuai dengan pengadaan yang telah dilakukan. Oke, setelah membuat purchase requisition, kemudian yaitu membuat request for quotation. Nah, dalam
case kali ini itu terdapat 3 kali dalam membuat modul quotation ini, karena vendor yang dipilih tadi juga ada 3. Nah, setelah membuat quotation, kemudian dilakukanlah evaluasi terkait dengan harganya. Di sini itu adalah pada vendor mana yang akan di-reject dan vendor mana yang tetap akan dipilih untuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwa pada vendor dengan kode 125024, yaitu Midwest Supply, itu memiliki cost yang paling rendah, yaitu $6.400. Sedangkan untuk vendor lainnya itu melebihi dari harga tersebut, sehingga keduanya, di mana dengan vendor 107.075 dan 103.075 ini akan di-reject. Oke, selanjutnya setelah membuat quotation-nya udah diperbarui, maka tahap selanjutnya yaitu membuat purchase order. Ini sesuai dengan RFQ yang telah request for quotation yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di mana di dalam membuat PO ini itu dibagi menjadi 2 kali pemesanan, di mana setiap 1 kali pemesanan itu memiliki tanggal yang berbeda, tetapi dengan kuantitas yang sama. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, pada modul material management ini bisa juga melihat PO-nya. Nah, kemudian setelah melakukan PO, kemudian akan membuat good receipt for purchase order. Nah, di sini itu juga dilakukan 2 kali, karena memang pemesannya itu juga dilakukan 2 kali. Nah, dari proses membuat good receipt ini akan menghasilkan sebuah material dokumen baru, yaitu yang memiliki kode unik. Nah, material dokumen baru ini juga ada 2, karena memang dalam membuat good receipt-nya itu terjadi 2 kali. Nah, setelah membuat good receipt itu, kemudian perusahaan perlu melakukan verifikasi fisik dari resipnya itu. Apakah produknya itu sudah masuk atau belum. Nah, ini untuk tahap pertama sudah bisa dilihat bahwa terdapat produknya itu sudah masuk 100, karena memang proses yang pertama itu sudah selesai atau sudah berhasil. Kemudian untuk tahap kedua nanti akan berubah menjadi 200 ketika deliver pemesanan yang kedua itu sudah dilakukan atau sudah melakukan good receipt yang kedua. Nah, setelah melakukan verifikasi terkait dengan fisiknya tadi, tahap selanjutnya yaitu membuat invoice receipt. Nah, invoice receipt ini juga dilakukan 2 kali. Nah, setiap kali sudah melakukan verifikasi fisik tadi. Oke, setelah melakukan invoice receipt itu, proses selanjutnya atau proses terakhir yaitu melakukan pembayaran kepada vendor. Ini ketika melakukan pembayaran kepada vendor, ini sebenarnya prosesnya sudah selesai. Pada tahap payment to vendor ini akan menghasilkan jurnal entry baru, di mana jurnal entry ini nantinya data-data dari jurnal entry ini akan berkaitan dengan data-data dari dokumen-dokumen lainnya. Nah, sebenarnya tahap ini tuh sudah selesai dan produk juga sudah masuk ke dalam perusahaan Global Paid Incorporation. Nah, untuk tapi di sini perusahaan juga bisa dengan modul MM ini, perusahaan juga bisa melihat supplier bill list-nya dan juga
account balance-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa data-data terkait dengan kredit dan debit dari tiap kali melakukan pembayaran. Oh ya, kemudian untuk melihat apakah sebelumnya itu apakah tahapnya itu sudah selesai atau belum, perusahaan itu juga bisa melihat dengan melakukan display dokumen flow. Nah, di sini tuh terdapat proses flow-nya. Apakah apabila terdapat centang hijau semua, berarti tahap mulai dari purchase order, kemudian material dokumen dan accounting dokumen itu telah selesai atau berhasil dilakukan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.